Selamat datang dan selamat bergabung pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan internasional. Diharapkan setelah mata kuliah ini dari teman-teman mampu mengidentifikasi lembaga keuangan internasional serta mampu mempresentasikan sejarah, tujuan, manfaat dari lembaga keuangan internasional bagi perekonomian suatu negara. Definisi lembaga keuangan internasional sendiri adalah lembaga yang mampu dan ditetapkan oleh lebih satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Pemiliknya merupakan pemegang saham, umumnya pemerintah nasional, meski kadang-kadang lembaga-lembaga internasional dan organisasi juga sebagai sosok di belakangnya sebagai pemegang sahamnya. Ini yang akan kita kupas. Ada lembaga keuangan internasional Asian Development Bank, the World Bank, IMF, IDB, dan European Bank. Yang pertama adalah Asian Development Bank atau yang dikenal dengan ADB. Didirikan pada tahun 66 yang didasari oleh adanya kebutuhan bantuan keuangan bagi negara-negara Asia untuk kepentingan pembiayaan pertumbuhan dan pembangunan. Akibatnya, hal ini diakibatkan sulitnya pada saat itu memperoleh bantuan dari negara-negara maju. ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi, dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Eksistensi kelembagaan ADB yang pertama sebagai lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, memberikan kerjasama teknis kepada negara-negara anggotanya. Berikutnya sebagai lembaga negara yang anggotanya terdiri dari pemerintah-pemerintah dari berbagai negara anggota, yang dimana organisasi regional ini aktivitasnya dititik beratkan di wilayah Asia. Fungsi dan tujuan dari ADB ini adalah menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Diutamakan kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang. Kemudian ada fungsi dan tujuan berikutnya adalah menyehatkan perekonomian, meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di negara-negara Asia sendiri. Berikutnya juga ada memberikan technical assistance, di mana untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai macam program, proyek pembangunan termasuk formulasi usulan bagi proyek-proyek tertentu. Selanjutnya ada juga bekerja sama dengan UN atau United Nations atau yang lebih dikenal dengan PBB dan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah negara. Yang terakhir adalah kegiatan dan jasanya akan disesuaikan dengan tujuan Asian Development Bank sendiri. Lembaga keuangan internasional yang berikutnya akan kita bahas adalah the World Bank. World Bank sendiri dikenal sebagai Bank Dunia, sebelumnya dikenal dengan lembaga namanya IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. Kalau di dalam bahasa Indonesianya sebagai proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. World Bank sendiri beroperasi tanggal 25 Juni tahun 46. Anggota awalnya ada 44 negara. Didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan dan menjamin kredit yang ditujukan untuk proyek rekonstruksi dan pertumbuhan produktif. Bank Dunia atau dikenal juga dengan intergovernmental, yang dimana dasarnya pada pasar-pasar modal untuk sumber keuangannya. Latar belakangnya tadi sudah disampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan membantu negara-negara di Eropa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua tahun 44. Sebanyak 44 negara mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Bretton Woods di New Hampshire di Amerika. Pertemuan itu menghasilkan tahun 44 itu menghasilkan Bretton Woods Agreement yang antara lain negara-negara sepakat mendirikan organisasi
yang namanya IBRD ya, sebagai cikal bakal yang lahirnya World Bank yang dan beroperasi tanggal 25 Juni 46. Kemudian ada juga IMF, International Monetary Fund atau dana keuangan antar-bangsa yang menjadi syarat bagi setiap negara yang mau bergabung menjadi anggota World Bank. Jadi sepanjang menjadi anggota Bank Dunia, negara-negara itu harus mempunyai kontribusi modal dan tergabung menjadi anggota IMF. Berikutnya ada lembaga keuangan IFC sebagai lembaga keuangan yang memberikan bantuan kepada sektor swasta di negara berkembang. Ada juga IDA, International Development Association, ditujukan kepada negara yang miskin dan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. Kantor pusat Bank Dunia sendiri saat ini berkedudukan di Washington DC, Amerika, dengan jumlah kurang lebih 10.000 karyawan dan lebih dari 120 kantor di seluruh dunia. Selain lembaga IFC, IDA, dan IBRD yang tadi kita bahas, ada lembaga Bank Dunia yang dikenal dengan MIGA dan ICID. MIGA sendiri dikenal dengan istilah Multilateral Investment Guarantee Agency, di mana tugasnya memberi pinjaman, pengembangan skill, dan sumber daya perlindungan kepada investor atas risiko politik. Sementara ICID dikenal dengan istilah International Center for Settlement of Investment Dispute, yaitu memberikan bantuan arbitrase dan penyelesaian atas masalah investor di mana negara-negara ini lembaga ini berinvestasi. Lembaga keuangan internasional yang kita bahas berikutnya adalah IMF atau yang dikenal dengan istilah International Monetary Fund. Awal mula tujuan pendiriannya sebagai wadah pertemuan dan perundingan dalam mencapai kerjasama internasional di bidang keuangan, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya, dan membantu perekonomian para anggotanya. Berikutnya juga tujuannya adalah menegakkan competitive depreciation dan mengusahakan terjadinya kestabilan mata uang setiap negara di dunia dan menghilangkan pembatasan nilai tukar mata uang. Selanjutnya juga para anggotanya mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Tujuan adalah memberikan kepercayaan kepada negara anggotanya. Yang terakhir adalah mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Keanggotaan IMF ini harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya dengan membayar deposit atau kuota. Kuota ini menentukan besarnya hak pilih atau suara dalam pengambilan keputusan di IMF. Lembaga keuangan internasional berikutnya adalah IDB atau yang dikenal dengan Islamic Development Bank. Awal mula sejarah pendirian dari IDB ini adalah konflik Timur Tengah, yaitu dengan Israel pada tahun 73, di mana pada saat itu dibutuhkan bantuan dan kerjasama untuk membantu sesama negara muslim. Kemudian ada solidaritas negara-negara Arab dalam memperluas masalah tersebut dengan mendirikan kerjasama berbasis Islam. Perlahan kerjasama ini menjadi lahan untuk membangun sebuah institusi ekonomi yang dapat membantu perkembangan pembangunan negara-negara Islam. Ide pendirian Bank Islam pertama kali dibicarakan pada Konferensi Menteri Luar Negeri negara-negara Islam yang kedua di Karachi pada Desember 70. Agenda pertemuan tersebut adalah Economic, Cultural, and Social Cooperation among participating states. Salah satunya pembahasannya adalah Bank Muslim Internasional untuk perdagangan dan pembangunan. Maka lahirlah tahun 75 IDB yang didirikan di Jeddah, Arab Saudi. Fungsi dan tujuannya yaitu mendorong perdagangan asing dan kerjasama ekonomi di negara Islam. Kemudian ada fungsi dan tujuan berikutnya adalah melakukan penelitian untuk memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara Islam yang menyesuaikan dengan syariah. Kemudian fungsi berikutnya adalah mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dan komunitas muslim bagi negara-negara anggota maupun negara non-anggota yang sejalan dengan syariah. Kemudian ada berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi antar negara-negara muslim dan anggota IDB ini terbuka bagi semua negara OKI.
Yang terakhir adalah Eurobank atau yang dikenal dengan European Bank sebagai bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di Euro currency market. Ciri khusus Eurobank atau European Bank yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk valuta asing, salah satu bentuk dari Euro currency dengan bunga yang lebih rendah, menerima deposito valuta asing di mana saja dengan bunga yang lebih tinggi. Alasan Eurobank memberikan pinjaman bunga rendah dan deposito bunga tinggi karena Eurobank tidak terkena beban reserve requirement yang tidak dibebankan oleh bank sentral tempat bank tersebut terdaftar beroperasi. Yang dimaksud dengan reserve requirement adalah permintaan atas cadangan likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam jangka waktu tertentu atau memiliki sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Euro currency juga disebut external money market karena meliputi bank-bank yang menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Pihak ketiga dapat menyimpan dana dan dapat menikmati fasilitas pinjaman. Dengan fasilitas yang lebih menarik tanpa double R dari bank sentral, tetapi kenapa tidak semua atau tidak terlalu banyak pemilik dana dan peminjamnya berlari ke Euro currency market? Karena ada satu alasan penting, bahwa banyak pemerintah suatu negara membuat aturan pengendalian lalu lintas atau valuta exchange control, yaitu membatasi para pemilik dana dalam menginvestasikan dananya di luar negeri. Nah, skema neraca Eurobank bisa dilihat seperti berikut. Ada aktiva dan pasiva, di mana aktiva itu terbagi dari simpanan sampai nanti dari pinjaman yang diberikan meliputi pinjaman untuk pemerintah dan perusahaan swasta non-bank. Sementara pasiva dalam kewajibannya ada bagaimana Eurobank lain, deposit, dan terakhir adalah pasiva dalam equity. Selanjutnya ada faktor liability sebagai hubungan perbankan Indonesia dengan Eurobank. Konsep yang namanya lembaga keuangan ini bertujuan mendapatkan cost of fund yang minimum, yaitu ada fasilitas swap cover juga dari Bank Indonesia menjadi peluang buat perbankan. Kemudian swap cover ini kombinasi yang memberikan dan menjual dua mata uang yang diikuti dengan membeli menjual kembali mata uang yang sama dengan batas waktu yang berbeda. Dikatakan tadi ada no restriction karena di atas, maka kegiatan operasional Eurobank telah memberikan peluang untuk sangat menarik bagi perbankan Indonesia untuk mencari dana atau funding yang lebih murah ke pasar euro currency atau menempatkan dana valuta asing yang idle atau menganggur ke pasar euro currency. Kemudian bank devisa di Indonesia meminjam dana ke Eurobank, maka akan dibebankan bunga sebesar London Interbank Bank of Rate atau LIBOR plus 1/8%. Jika meminjam selain ke Eurobank, maka dibebankan bunga yang berlaku lebih tinggi dari LIBOR. Ya, misalnya LIBOR-nya plus 3/8%. Untuk kelebihan dana yang idle dan bentuk falas yang tidak dialokasikan ke kredit, maka Eurobank alternatif dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-Eurobank lainnya. Nah, demikianlah presentasi minggu ini penjelasan mengenai lembaga keuangan internasional. Apabila ada pertanyaan, teman-teman silakan tanyakan di kolom chat. Dan terhadir juga teman-teman setelah melihat video ini, silakan ditulis di komen chat juga untuk kehadiran. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar selalu.